Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Siti Alimah MPD dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 44014190001 dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel B kelas Inovasi Pembelajaran Biologi pada pukul 13.00. Di sini saya akan memaparkan terkait rancangan produk dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi, yaitu terkait e-magazine berbasis masalah dengan metode somatis, auditori, visual, dan intelektual dengan pendekatan multiple representasi terhadap self-efikasi dan kemampuan thinking skills peserta didik. Baik, yang pertama saya akan memaparkan terkait mengapa saya menggunakan materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup pada e-magazine yang akan saya buat, yaitu pada materi pembelajaran biologi. Umumnya, sifatnya itu sulit dipahami oleh peserta didik, sehingga membutuhkan satu cara dalam pengajarannya. Tidak hanya dipahami, melainkan siswa juga harus mampu menganalisis terkait pemahaman mereka pada materi yang diajarkan. Menurut Pujadi, pada tahun 2012, penyajian materi yang monoton menyebabkan peserta didik jenuh dalam belajar. Dampaknya, peserta didik akan mendapatkan kesulitan memahami dan menganalisis materi yang disampaikan. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa peserta didik merasa kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran biologi. Hal ini dikarenakan mereka kesulitan mengaplikasikan konsep dasar biologi dan memperagakan pemikiran nyata mereka. Nah, pada kenyataannya, pembelajaran biologi tidak hanya dihafal, melainkan juga untuk dipahami, lalu diaplikasikan. Siswa yang hanya menghafal materi atau konsep yang diberikan cenderung cepat lupa dibandingkan dengan siswa yang memahami atau mengaplikasikan materi dan konsep tersebut. Nah, salah satu materi yang dianggap sulit menurut siswa untuk dipahami adalah materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Hal ini disampaikan oleh artikel yang diterbitkan oleh Widya Stuti pada tahun 2020 dengan judul artikel Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Memahami Materi Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 12 MIPA SMAN 1 Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Nah, Widya Stuti pada tahun 2020 menyatakan bahwa setelah dilakukan penyebaran angket atau kuesioner yang disebarkan kepada siswa, didapatkan keterangan bahwa materi ini dianggap sulit oleh siswa. Hal ini dibuktikan dengan penelitiannya, yakni 72% siswa itu tidak tuntas dalam materi ini. Hal ini disebabkan karena mereka kurang memahami soal-soal yang bersifat analisis tinggi atau memerlukan kriteria berpikir tinggi atau biasa kita kenal dengan soal HOTS. Dan mereka itu lebih menyukai soal yang bersifat hafalan saja. Nah, tentu hal ini menjadi temuan yang berarti bahwa selama ini guru kurang melatih siswa dalam mengerjakan soal HOTS pada proses pembelajaran, sehingga ketika dilakukan tes, mereka terasa kaget dan tidak bisa menerapkan konsep yang mereka pahami untuk menjawab soal. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka digunakan e-magazine berbasis masalah dengan metode somatis, auditori, visual, dan intelektual dengan pendekatan multiple representasi terhadap self-efikasi dan kemampuan thinking skills peserta didik. Lalu, mengapa saya mengembangkan e-magazine ini? Baik, karena berdasarkan penelitian dari Jariati dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan bahwa dalam penelitiannya dengan judul pengembangan e-magazine berbasis multiple representasi untuk pembelajaran kimia di SMA pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit menyebutkan bahwa e-magazine yang diterapkan itu hanya dapat diakses pada laptop atau komputer. Hal ini juga berdasarkan pada Proceeding Seminar Nasional Biologi dan Pembelajaran dalam jurnal atau dalam artikelnya Supriyadi menyebutkan bahwa pada e-magazine diharapkan adanya penambahan fitur evaluasi berupa teka-teki silang yang dapat membuat sumber belajar ini lebih interaktif. Selain itu, untuk mengaktifkan inovasi pembelajaran dan penelitian biologi berbasis potensi alam, peserta didik dapat dilakukan dengan penambahan video pembelajaran praktikum
yang dilakukan oleh peserta didik secara mandiri, serta perlu kajian eksperimental untuk membuktikan keefektifan sumber belajar e-magazine menggunakan Flip Creator pada penelitian selanjutnya. Nah, oleh karena itu, dari beberapa kekurangan-kekurangan yang telah diteliti oleh para peneliti dalam artikelnya, saya mengembangkan e-magazine yang dapat diakses dan dioperasionalkan atau dapat dibuka melalui handphone Android, sehingga siswa dapat lebih mudah dalam mengakses dan melakukan pembelajaran dengan menggunakan e-magazine dalam pembelajarannya. Dan juga dalam e-magazine ini nantinya akan disisipkan video pembelajaran beserta permasalahan yang relatif atau yang relevan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait materi yang akan dibahas nantinya, sehingga diharapkan siswa ini dapat lebih mudah memahami konsep dan mengaitkan dengan kehidupan di sekitar. Lalu, mengapa pada e-magazine ini saya menyajikannya dalam bentuk masalah? Karena setiap siswa memiliki kesulitan dalam memahami dan memecahkan masalah yang disajikan. Hal ini dikemukakan dalam penelitian Haryanti pada tahun 2017. Dan juga siswa memiliki kesulitan dalam menganalisis soal HOTS, di mana pada soal HOTS biasanya siswa dituntut untuk dapat berpikir lebih keras untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal. Ketika siswa mengalami kesulitan memahami dan memecahkan masalah ini, disebabkan karena siswa telah terbiasa dengan hanya menggunakan rumus matematis dalam menyelesaikan soal matematis dan terbiasa menghadapi soal-soal yang hanya berupa hafalan saja. Kelemahan lainnya juga siswa ini kesulitan dalam memahami masalah yang disajikan, sehingga menyebabkan pemecahan masalah membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disampaikan oleh penelitian dari Sundaigara dan Gaharin pada tahun 2017. Sehingga dengan penyajian e-magazine yang nantinya disajikan dalam atau berbasis masalah ini, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan thinking skill siswa. Lalu, mengapa e-magazine ini menggunakan metode SAVI atau somatis, auditory, visual, dan intelektual? Dalam penelitian Kurniawan yang disajikan dalam lampiran artikel yang sudah saya lampirkan pada layar presentasi, menyebutkan bahwa cara belajar tiap siswa ini bervariasi, sehingga guru itu harus menguasai semua teknik-teknik yang bervariasi pula. Maka dengan metode SAVI ini yang dikemas dalam e-magazine itu diharapkan dapat mampu meningkatkan self-efikasi siswa karena metode pembelajaran SAVI ini merupakan metode yang mengkombinasikan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan menggunakan semua indera yang berpengaruh dalam proses pembelajaran. SAVI ini merupakan metode yang akan menyeimbangkan keseimbangan otak kiri dan otak kanan dengan memanfaatkan panca indera dalam melakukan sesuatu, mendengarkan, melihat, dan berpikir. Sehingga siswa yang masih ragu akan menemukan kemampuannya atau menemukan kemampuan dalam cara belajar mereka seperti apa yang dapat mereka terapkan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga dapat diharapkan mereka akan yakin dan memberikan keyakinan terkait kemampuan yang mereka punya dalam mengelola cara belajarnya. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa sih saya menggunakan pendekatan multiple representasi dalam e-magazine ini? Nah, jadi menerapkan pendekatan multiple representasi ini akan dapat mengatasi kesulitan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh penelitian dari Hasbullah dan kawan-kawan pada tahun 2018 dan Larasati dan kawan-kawan pada tahun 2019. Pendekatan multiple representasi merupakan suatu pendekatan yang dalam penyajiannya menggabungkan grafik, gambar, teks, serta simbol yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik serta berpartisipasi langsung secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, Sundaigara dan Gaharin pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa melalui penggunaan multiple representasi, siswa mampu mengevaluasi pemecahan masalah dan berpengaruh terhadap pemahaman konsep yang benar.
Hal ini juga disampaikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marpaung dan Simanjuntak pada tahun 2018, menyebutkan bahwa penerapan pendekatan ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Dan juga menurut penelitian dari Wella dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul PBL dengan pendekatan multiple representasi terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kemampuan kolaborasi, menyatakan pendekatan ini berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa jika ditinjau dari kemampuan kolaborasinya. Sehingga diharapkan dalam e-magazine ini yang dikemas dengan metode SAFI, dengan penggunaan pendekatan multiple representasi dan juga disajikan dalam bentuk masalah, itu mengharapkan siswa dapat terbantu atau terfasilitasi dalam memfasilitasi proses atau kegiatan pembelajarannya, sehingga siswa tidak hanya dapat memahami konsep saja, melainkan mereka juga dapat menganalisis serta mengaplikasikan materi atau konsep yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sedikit saya jelaskan terkait rancangan e-magazine yang akan saya buat nantinya. Jadi pada e-magazine ini perannya seperti bahan ajar, namun bedanya dalam e-magazine ini tidak hanya berisi tulisan dan gambar saja, melainkan disajikan juga video, kemudian disajikan juga beberapa berita dan permasalahan yang terjadi terkait materi. Jadi pada video yang akan disajikan ini merupakan video dari permasalahan terkait pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini adalah perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Nah, kemudian siswa itu akan menganalisis penyebab yang terjadi dan mengemukakan pertanyaan serta mencari permasalahan yang sesuai dengan informasi yang ingin mereka ketahui lebih dalam. Setelah itu akan dilanjutkan kegiatan diskusi terkait pendapat-pendapat yang mereka kemukakan dalam memecahkan permasalahan yang mereka cari. Setelah itu akan dilakukan kegiatan diskusi agar mendapatkan informasi yang lebih luas dari sumber atau dari perspektif siswa-siswa yang lain. Nah, unsur SAFI atau somatis, auditory, visual, dan intelektual di sini, yaitu pada unsur somatis, nantinya siswa itu akan melibatkan fisik, yaitu siswa akan melakukan pengamatan terkait pertumbuhan pada tanaman. Kemudian untuk auditory terdapat pada e-magazine yang disertai dengan adanya audio, kemudian suara-suara yang lain, dan juga pada saat kegiatan diskusi ini dapat berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa yang memiliki cara belajar dengan auditory. Kemudian selain itu pada visual itu melakukan pengamatan lapangan terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Dan untuk unsur intelektual itu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami materi yang sedang dibahas. Jadi dalam hal ini akan diketahui ketika kegiatan diskusi berlangsung, siswa mana yang menguasai materi dan mana yang perlu diperjelas lagi. Selain itu juga pada e-magazine ini untuk alat evaluasi nantinya akan disajikan juga teka-teki silang. Nah, setelah mereka memahami dan menganalisis konsep-konsep materi dan juga permasalahan, hal itu akan membuat guru mengetahui apakah siswa dapat memahami dan menangkap materi yang telah diberikan dan disajikan dalam e-magazine ini melalui teka-teki silang. Mungkin sekian rancangan produk dari e-magazine yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya dari Bu Alimah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.